Waalaikumsalam Bu Mary. Apa kabar Bu Mary? Kabar baik. Beva lagi sibuk. Enggak Bu Mary. Oh, apa nih mau curhat nih sama Bu Eva? Boleh, silakan duduk. Iya, makasih Beva. Jadi gini Beva, itu anak saya yang paling besar itu, yang Nazil, itu dia motivasi untuk pergi ke sekolahnya itu rendah sekali Beva. Oh, begitu ya. Ya, Oh, Nazil sudah TK ya Bu? iya, sudah TK dia sekarang ini Beva. Oh, tindakan apa yang telah Ibu lakukan kepada Nazil eh, sehingga Nazil itu semangat untuk ke sekolah? Iya, kan gini Beva, dia memang dari PAUD saya perhatikan ya memang motivasi ke sekolahnya itu rendah. Sekarang dia udah TK, awal-awalnya mungkin ada agak sedikit semangat, tapi itu hanya di awal-awal saja. Sekarang pun dia masih tidak bersemangat gitu untuk ke sekolah. Saya perhatikan setiap mau pergi ke sekolah itu memang harus dipaksa. Belum saya lihat dia itu yang memang semangat dari dirinya untuk pergi ke sekolah gitu Beva. Yang saya lakukan itu paling sebagai orang tua ya setiap paginya dibangunkan, ke sekolah dimandikan, terus dia sedikit dipaksa mandinya, dipaksa pakai bajunya, dipaksa pergi sekolahnya pun kalau nggak saya yang ngantar kan, nah itu banyak pula nanti dramanya itu nggak mau pergi sama ayah lah, nggak mau sekolah lah ya, jadi kalau saya yang ngantar karena saya sedikit paksa dari pagi kan, nah dia pergi sekolah itu, tapi ya kalau dilihat semangatnya memang tidak ada semangat itu Beva. Oh, begitu ya, Bu. Oh, apakah Ya, Nazil di rumah pernah bercerita tentang keadaan di sekolahnya dengan teman sekelas atau gurunya sehingga menyebabkan Nazil tidak bersemangat ke sekolah, Bu? ya pernah ditanyakan Bu Eva, Nazil kok kenapa di sekolah, kan dia pernah cerita ada temannya yang usil yang suka gangguin, kemudian dia juga katanya pernah kena marah sama gurunya karena dia malas-malasan belajar di sekolah. Itu sih Bu Eva kalau ditanya ke anaknya kenapa dia sampai gak semangat itu untuk pergi ke sekolahnya Bu Eva. Rencananya apa yang akan Ibu lakukan bersama Anazil, ayah atau anggota keluarga lainnya untuk memotivasi Nazil ini supaya bersemangat ke sekolah, Bu? Ya, rencananya kan gini Beva, sudah dilakukan beberapa hal. Itu kan tidak mempan istilahnya ya. Kalau dari segi paksaan, paksaannya terpaksa dia ke sekolah, itu kan nggak bagus juga ya Beva. Misalnya setiap pergi ke sekolah harus dipaksa. Rencananya nih Bu Eva, kita memang mau bicara hati ke hati ke anak ini. Hati ke hati, kemudian kita motivasi. Kita berikan lagi motivasi, misalnya mau dicontohkan mau jadi, kalau mau jadi astronot misalnya atau menjadi pilot, mungkin itu bisa bisa tak Beva ditunjukkan ke anak ini, kalau Iya. mau jadi pilot nih kamu harus belajar rajin dari TK, dari TK sudah harus rajin kalau mau jadi pilot. Jadi kalau nggak rajin nggak bisa nanti dia mencapai cita-citanya. Itu rencananya Beva. Hmm, iya, namanya menghadapi Nama anak kecil ya Bu ya, kita harus dengan hati, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, bukan hanya kita saja, tapi ayahnya, serta seisi keluarga kita. Uh, Kalau saya melihat Nazilnya anak yang pintar. Tapi memang kurang bersemangat untuk datang ke sekolah itu. Mungkin ada alasan
yang begitu membuat Nazil malas, mungkin dengan lingkungan tempat tinggalnya mungkin ada ya Bu ya. Iya, iya Bu Eva. Jadi dia ini terlalu bebas bermain, jadi main aja kerjaannya seharian. Ada kebetulan temannya juga ada yang belum sekolah. Ada yang seumuran tapi jarang juga dia pergi ke sekolah. Jadi karena dia terpengaruh teman ini, Beva. Ya sih yang Beva katakan, memang lingkungan kan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak kita ya Beva. Iya Bu. Iya, makanya tadi rencananya Beva memang harus bicara dari hati ke hati, pakai pendekatan kasih sayang lagi. Rencananya tadi Beva seperti itulah Beva yang ingin dilakukan dengan memberikan motivasi, cita-citanya apa, ditanya dulu ya Beva. Tanya Iya. dulu cita-citanya mau jadi apa. Nah, kemudian baru dikasih pengertian kalau mau jadi seperti itu, berarti harus rajin belajar. Seperti itu Beva ya. Ya. Iya. Eh, saya melihat mungkin anak yang udah umuran TK itu kan kegiatan belajarnya hanya melalui bermain. Semakin dipaksa, anak ini semakin membantah. Jadi apa yang kita sampaikan kepada anak kita, mungkin dengan permainan, mungkin dengan nyanyi-nyanyian, atau mungkin dengan reward. Apakah Ibu sudah melakukan kegiatan itu? Iya, iya Beva. Sudah ada sih Beva yang dilakukan seperti apa Ibu Eva sampaikan tadi. Jadi dengan apa yang Bu Eva sampaikan, semakin membuka wawasan saya Bu Eva. Semakin membuka wawasan saya untuk seperti apa harus melakukan tindakan nyata ini Bu Eva. Jadi saya Eh, akan lakukan seperti yang sampai sampaikan tadi Bu Eva. iya, di sekolahnya Nazil ada kegiatan parenting yang Ibu hadiri. Ada Ah, kegiatan parenting itu. Jadi dengan kegiatan parenting, pihak sekolah akan berkolaborasi dengan ibu untuk memotivasi anak-anak kita di rumah, sehingga Nazil eh, bersemangat untuk ke sekolah. Iya. Ya, makasih Bu Eva sudah mau mendengarkan curahan hati saya pada hari ini. Ya, seperti sebagai orang tua, tentu kita tidak tenang hatinya kalau anak kita ini tidak bersemangat ya Bu Eva untuk belajar. Jadi dengan sesi curhat kita pagi ini membuka wawasan saya Bu Eva. Kalau anak ini memang harus dituntun seperti yang kita ketahui ya Bu Eva, ya kan kita tuntun juga dari hati ke hati. Akan saya coba praktekkan itu Bu Eva. Oh iya. Eh, Terima kasih Bu Mary telah akan berusaha untuk memotivasi Nazil secara terus-menerus dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, sehingga apa yang Bu Mary dapatkan hari ini dapat Ibu terapkan di rumah bersama keluarga. Ya, ya Bu Eva. Terima kasih ya Bu Eva. Iya, sama-sama Sangat Bu membantu, Mary. sangat apa sehingga apa yang menjadi kendala yang dihadapi sudah membuka wawasan juga dengan percakapan kita hari ini Bu Eva. Terima kasih Bu Eva. Iya, terima kasih sama-sama Bu Mary.